Shalom teman-teman semua. Selamat datang di Ibadah Youth dan Dewasa Muda GKTL Roy. Buat teman-teman yang masih ada di rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita satukan pikiran kita untuk sama-sama kita boleh beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat segala perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi hidup kami, kesehatan, kekuatan, kemampuan kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu dan kami percaya itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan dan kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Bahkan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami ingin menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu dalam ibadah kami. Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biar di setiap penyembahan kami hadirat-Mu nyata Tuhan. Bahkan dari rumah ke rumah Engkau yang jamah setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Bahkan Kau yang mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah penyembahan ini menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu, dan hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami hari ini dalam satu nama yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Mari tetap dalam hadirat Tuhan teman-teman. Kita angkat pujian kita dengan kesungguhan hati. Katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu
Sebentar kita akan mendengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samuel. Salam, kita kembali berjumpa dalam ibadah kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Segala puji syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali berjumpa melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati kami, lebih jemaat kaum muda-mudi remaja, berkati oleh Tuhan dengan kekuatan kesehatan, dengan hikmat akal budi dari surga, bahkan urapan Roh Kudus turun atas seluruh umat-Mu, supaya dapat melayani dan memuliakan Tuhan, terlebih bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu memahami rancangan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Salam saudara-saudara, puji nama Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dasar ayat kita ambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai yang ke-8. Saya akan membaca ayat ini ya dengan judul perikop hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Amin. Saudara, kita menelaah kebenaran firman Tuhan dari ayat ini perihal berdoa. Berdoa ini merupakan nafas setiap umat Tuhan. Ya, nafas umat Tuhan. Dalam bahasa pengajaran tabernakel, berdoa ini juga merupakan pakaian kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa ya, kalau kita melihat asal katanya dari bahasa Yunani disebut proseuchomai, ya, artinya to offer prayers atau to pray, artinya berdoa. Kata proseuchomai ini berasal dari suku kata euchomai. Euchomai itu artinya to pray to God, itu untuk berdoa kepada Tuhan. Atau to wish, artinya untuk berharap, ya, berharap kepada Tuhan. Jadi arti dari kata berdoa ini adalah ya, menaikkan permohonan kepada Tuhan, ya, atau menaikkan ya sembah sujud kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan menaikkan permohonan kepada Tuhan. Setiap umat Tuhan harus berdoa. Itu bukti bahwa dia beriman atau percaya kepada Tuhan. Setiap umat Tuhan harus berdoa kepada Tuhan sebagai bukti bahwa dia berharap hanya kepada Tuhan, dan juga sebagai bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Nah, saudara sebagai kaum muda juga wajib hukumnya untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa.
Karena hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Hidup saudara-saudara juga ada di tangan Tuhan. Maka kita harus percaya kepada kuasa Tuhan, berharap kepada kasih-Nya, berharap akan pertolongannya. Hanya kepada Tuhan saja kita percaya, hanya kepada Tuhan saja kita berharap. Maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara juga wajib berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara mau diberkati masa depannya, diberkati cita-citanya, maka saudara melatih diri untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, di ayat yang kelima ini, ya, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi dikatakan di sini jangan berdoa seperti orang munafik. Berarti ada doa orang munafik. Apa itu yang disebut dengan munafik? Ya, munafik itu artinya berpura-pura percaya atau setia kepada Tuhan, agama dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Juga disebut sebagai orang yang bermuka dua. Kalau dalam Alkitab kita, Tuhan Yesus selalu mengatakan orang munafik itu tertuju kepada orang-orang Farisi. Jadi orang munafik itu selalu berpura-pura. Kepura-puraan yang senantiasa menyertai setiap perbuatannya. Tidak sungguh-sungguh. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi doa orang munafik ini adalah doa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Karena dilakukan dengan sikap berpura-pura, tidak sungguh-sungguh. Seperti kelakuan-kelakuan orang-orang Farisi. Ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat. Pada zaman Tuhan Yesus ada istilah orang Farisi. Ya, orang Farisi yang selalu dikecam oleh Tuhan. Orang Farisi itu adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua, sekitar abad kedua. Orang Farisi itu menurut para ahli berasal dari kelompok Hasidim, yaitu kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang yang beragama dan saleh. Nah, orang Farisi ini sikapnya itu selalu berdoa atau beribadah kepada Tuhan sekedar show atau pertunjukan, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat ini, mereka berdoa sambil berdiri dalam rumah-rumah ibadat, atau kalau zaman itu disebut sebagai sinagoga-sinagoga, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, dengan tujuan supaya mereka dilihat orang. Artinya supaya mereka dipuji orang, oh hebat, oh dia orang suci, dia orang benar. Nah, Tuhan Yesus berkata sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya doa mereka itu tidak didengar oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara, doa orang Farisi, doa orang munafik itu intinya mereka itu berdoa dengan tidak sungguh-sungguh. Hanya supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Nah, kita tidak demikian. Jangan sampai kita berdoa atau beribadah hanya bersifat show. Yang kedua, di ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sikap berdoa atau beribadah menyembah Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah
masuk ke dalam kamar dan tutup pintu baru berdoa. Artinya apa? Berdoa dengan sikap hati yang benar, ya, tidak untuk show atau pertunjukan, bukan untuk dilihat orang, tetapi berdoa di tempat tersembunyi, yaitu di dalam kamar. Kalau sekarang ya berdoa di rumah, kalau ada ibadah di keluarga ya berdoa di situ. Kalau tidak ada ibadah keluarga, kita bisa mengambil doa sendiri-sendiri. Ya, saudara kaum muda ini, ya, kalau saudara mau diberkati masa depanmu oleh Tuhan, maka selalu ambil waktu untuk berdoa. Berdoa di kamar, naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Ya, naikkan permohonanmu kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang bersih, yaitu buktikan bahwa engkau percaya kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena itu sampaikan permohonanmu kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ya, sampaikan dengan hati yang bersih tanpa ada motivasi yang lain, tetapi hanya menyampaikan permohonanmu kepada Tuhan sebagai Tuhan yang kau percayai. Nah, saudara, maka kalau kita berdoa dengan hati yang tulus dan murni, maka Bapamu yang di surga, yang berada di tempat yang tersembunyi, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita ini, tidak bisa terjangkau dengan mata empiris kita ini, akan membalaskan doa kita itu. Artinya Tuhan akan menjawab doa dan permohonan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi jangan kita berdoa seperti orang munafik. Tetapi kalau kita berdoa, kita masuklah di dalam kamar. Artinya berdoa dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, seperti di ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita berdoa, jangan bertele-tele. Apa arti bertele-tele? Bertele-tele artinya, ya, bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya, atau melantur-lantur, berlarut-larut. Jadi menaikkan doa itu, ya, tidak jelas ujung pangkalnya, ya, melantur ke sana ke sini, tidak jelas, ya. Mereka berdoa seperti itu dengan menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan, tetapi sesungguhnya tidak. Tuhan tidak suka dengan doa seperti itu. Tuhan tidak suka dengan doa yang bertele-tele, ya. Karena doa yang bertele-tele itu kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita ini orang yang mengenal Allah, mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kalau kita berdoa tidak bertele-tele, tetapi, ya, berdoa harus dengan jelas, to the point. Artinya berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Kita sampaikan kepada Tuhan dengan jelas dan tepat, ya. Kita yakin bahwa, ya, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Bahkan di ayat ke-8 dia katakan nanti bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita memohon kepadanya. Jadi saudara, ya, peringatan untuk kita supaya berdoa itu harus dengan benar. Dengan benar, bukan dengan kalimat yang panjang, dengan sepertinya sangat indah. Bukan itu. Tetapi yang dilihat Tuhan itu ketulusan hati di dalam berdoa itu. Bukan karena kalimat kita yang bagus,
bukan karena kalimat kita yang panjang, tetapi Tuhan melihat hati kita yang tulus, menaikkan doa dan permohonan kita itu dengan sepenuh hati dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saudara kaum muda, belajarlah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan hanya mengandalkan orang tua di dalam berdoa dan beribadah, tapi saudara juga harus berlatih, harus sungguh-sungguh menguji dirimu untuk mengasihi Tuhan. Ujilah dirimu, apakah engkau sudah mengasihi Tuhan? Ujilah dirimu, apakah engkau sudah percaya kepada Tuhan? Apakah engkau sudah berharap kepada Tuhan? Atau hanya berharap kepada orang tua saja? Mulai sekarang saudara harus melatih dirimu sendiri, supaya engkau diberkati oleh Tuhan di masa mudamu, bahkan di masa yang akan datang. Ayat yang ke-8 dia katakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jangan kita berdoa seperti orang munafik. Jangan kita berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka berdoa supaya dilihat orang. Mereka berdoa dengan bertele-tele, ya, dengan motivasi yang salah, supaya dipuji orang dan supaya kelihatan doanya itu panjang dan hebat dan luar biasa, tetapi hatinya tidak tulus. Nah, di ayat yang lain di dalam Perjanjian Lama dia katakan bahwa Tuhan melihat, ya, bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ketika kita berdoa, ketika saudara-saudara berdoa di rumah masing-masing, Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita betul-betul percaya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan? Maka dibuktikan lewat doa. Nah, dikatakan di sini, ya, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi sebelum kita meminta kepada Tuhan, Dia sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Kalau begitu, kita bisa bertanya, lah, untuk apa kita berdoa? Kan Tuhan sudah mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Ya, kita harus tetap berdoa. Sekalipun Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, tetapi wajib hukumnya untuk kita berdoa. Nah, mengapa? Dengan berdoa itu bukti bahwa kita beriman kepada Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan. Karena kita beriman, kita berharap dan kita mengasihi Tuhan, maka kita menjalin hubungan komunikasi, menjalin hubungan intim dengan Tuhan melalui doa sembah kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti orang tua kita di rumah, sebenarnya sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi tidak selamanya orang tua itu langsung memberi. Pasti juga akan menunggu dari anaknya itu, apakah anaknya itu meminta atau tidak. Seringkali juga orang tua tidak memberi apa yang diperlukan anaknya. Nah, baru nanti setelah anaknya meminta kepada bapaknya, Pak, belikan aku sepatu, Pak, belikan aku buku, Pak, belikan aku baju ini. Nah, nanti baru bapaknya bertindak. Sebenarnya bapaknya sudah tahu hal itu, sudah tahu, tetapi dia ingin melihat juga anaknya itu ada aktif tidak meminta kepada bapaknya. Kalau Bapa kita yang di bumi saja, ya, bisa memberi apa yang kita minta, apalagi Bapa kita di surga. Di ayat yang lain dia berkata, apabila seorang anak meminta roti kepada bapaknya, tidak mungkin bapaknya memberi batu. Apabila ia meminta ikan, tidak mungkin bapaknya memberikan ular atau kalajengking. Lebih-lebih Bapamu yang di surga
Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan. Dia pasti memberi yang terbaik kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, saudara kaum muda-mudi remaja, saya berharap saudara mulai sekarang sungguh-sungguhlah di dalam berdoa kepada Tuhan. Baik kamu yang masih remaja, kamu yang sudah masuk kaum muda, kamu sudah masuk perguruan tinggi atau yang sudah lulus, ya, bangunlah mezbah doamu masing-masing. Bangunlah hubungan intimmu kepada Tuhan secara pribadi. Jangan hanya mengandalkan orang tua. Jangan hanya mengandalkan bapak, mama. Ya, biar bapak mama saja yang berdoa. Aku tidak usah, aku cukup main game saja. Nah, itu salah. Masa depanmu bukan di tangan orang tua, tetapi di tangan Tuhan. Maka mulai sekarang, ya, bangunlah komunikasimu dengan Tuhan melalui doa dan sembah. Sekalipun kamu masih remaja, ya, tetapi kalau mulai sekarang engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan dengan hati yang tulus, ya, pasti doamu sangat didengar oleh Tuhan. Pasti kamu sangat diberkati. Ya, oleh karena itu belajarlah sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan. Tuhan berkata, ya, barang siapa yang meminta, dia akan mendapat. Barang siapa yang mencari, mengetuk pintu, pintu dibukakan baginya. Barang siapa yang mencari, dia akan mendapat. Ya, kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat yang ke-1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, Tuhan menceritakan perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, tetapi dia mendengar permohonan seorang janda yang selalu datang kepadanya. Tuhan memberikan perumpamaan ini, ya, seorang hakim yang lalim yang tidak mendengar perkataan siapapun, ya, tetapi hanya permohonan seorang janda sarfat. Karena janda sarfat selalu memohon secara terus-menerus, akhirnya hakim itu mendengar. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu melebihi hakim itu. Apabila kita berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab kita. Nah, saudara, ya, sekali lagi saya tekankan kepada kita, kepada kaum muda-mudi remaja, ya, mulai sekarang atau mungkin sudah saudara lakukan sebelumnya, tetapi melalui kebenaran firman ini saya ingatkan bahwa jangan berdoa seperti orang munafik yang hanya berpura-pura. Ya. Yang kedua, berdoa dengan intim kepada Tuhan, artinya masuk dalam kamar dengan hati yang tulus dan murni. Yang ketiga, berdoa jangan bertele-tele, tetapi sampaikanlah permohonan kepada Tuhan dengan jelas. Yang keempat, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa? Rutin untuk berdoa. Kalau saudara memohon kepada Tuhan tentang bagaimana supaya Tuhan memberkati pendidikanmu, memberkati masa depanmu, mintalah itu kepada Tuhan. Apa saja yang kau perlukan, mintalah kepada Tuhan di dalam doamu. Ya, jangan hanya kepada papa dan mama meminta kebutuhannya, tapi mintalah kepada Tuhan. Melalui orang tua nanti Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan menjawab doamu itu. Dan yang kelima, yakin bahwa Bapa kita di surga tahu apa yang kita perlukan. Jadi di dalam doa kita itu, kita harus memiliki keyakinan bahwa Bapa kita yang di surga tahu apa yang kita perlukan.
maka Dia pasti memberi sesuai dengan kasih karunia-Nya. Jadi seorang yang berdoa itu harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberkati. Nah saudara, itu yang menjadi pesan kepada kita melalui renungan firman ini, ya. Sekali lagi, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Mulai saat ini, bangun mezbah dupamu secara pribadi kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati masa depanmu. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka hamba berdoa untuk seluruh jemaat kaum muda-mudi remaja. Tuhan memberkati mereka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya mulai saat ini mereka membangun hubungan intim kepada Tuhan melalui doa sembah mereka secara pribadi. Berkatilah mereka Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati cita-cita mereka, dengarkan setiap permohonan mereka. Kau nyatakan pertolongan dan perlindungan-Mu bagi mereka. Bahkan saat ini jauhkan dari virus corona, jauhkan dari segala malapetaka dan musibah bencana apapun. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat kaum muda-mudi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Gimana firman yang sudah didengarkan teman-teman? Biarlah firman yang boleh kita dengar dapat menjadi kekuatan buat kita, teman-teman dan saya pribadi bisa bertumbuh, berakar dan berbuah manis dalam kehidupan kita pribadi. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, tetap sukacita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan, untuk Pak Pendeta Samuel, kami dari Youth dan Dewasa Muda GKT Loren mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat satu pujian buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah segala kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
kasih Bapak buat kesempatan pada hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih buat hadirat-Mu di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan disenangkan, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di kerajaan-Mu, nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati pelayanannya, keluarganya, seisi rumahnya. Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, kejadian hari-hari ini yang menimpa bangsa kami, bahkan bumi kami Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa, di setiap rumah ada orang-orang yang percaya, yang berdoa bagi bangsa, bagi bumi ini Tuhan. Untuk apa yang boleh terjadi saat ini, kami mau berdoa Engkau mengasihani kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau yang tutup bungkus bangsa ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Bahkan kami juga berdoa buat tenaga medis, perawat, dokter yang ada, yang boleh menangani kasus COVID ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, Engkau yang memberikan mereka kesehatan dan kekuatan yang lebih lagi Tuhan. Bahkan Engkau yang memberikan mereka perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya untuk kejadian yang boleh terjadi hari-hari ini menguatkan kami, mengajarkan kami banyak hal, bahwa hadirat Tuhan, kuasa-Mu, bahkan pribadi Tuhan ada di dalam hati kami. Tidak hanya ada di dalam gereja, tapi ada di dalam hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan Kau juga yang memberkati keluarga kami, seisi rumah kami. Kau yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang memberkati kehidupan kami, makan minum kami. Kau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Bapa, Kau yang terus menjaga dan melindungi kami hari demi hari, bahkan sampai Kau datangi kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang disenangkan, Kau yang ditinggikan atas setiap kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri doa kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Youth dan Dewasa Muda GKTL Roy. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan lupa berdoa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless.